Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar bab 11 dari Zero to One-nya Peter Thiel. Judulnya cukup provokatif nih. Jika Anda membangunnya, akankah mereka datang? Pertanyaan bagus itu. Iya kan? Sumber kita ya pemikiran Thiel yang jujur aja seringkali agak melawan arus ya, dari pengalamannya di Silicon Valley. Betul. Dia punya perspektif unik. Nah, misi kita kali ini pengen ngerti gitu, kenapa sih bikin produk hebat aja tuh nggak cukup? Thiel punya argumen kuat, dan ini mungkin yang paling bikin kaget, distribusi alias cara jual produk itu bisa jadi lebih penting dari produknya sendiri. Wah, itu pernyataan yang berani ya. Lebih penting malah. Iya, mari kita coba bedah kenapa. Thiel juga nyinggung soal bias aneh di Silicon Valley yang kayaknya agak anti sama jualan. Dia sampai nyebut Hitchhiker's Guide, di mana penjual dianggap nggak guna. Tapi apa beneran gitu di dunia bisnis? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa ya? Kok banyak orang, terutama yang latar belakangnya teknis banget, insinyur gitu, kayaknya meremehkan penjualan. Ada semacam keyakinan pokoknya bikin produk bagus nanti juga laku sendiri, gitu kan? Ya, mitos Field of Dreams itu kuat banget kayaknya. Bangun aja, nanti datang sendiri. Padahal kan kalau kita lihat, industri sales dan advertising itu gede banget. Di Amerika aja ratusan miliar dolar nilainya. Jutaan orang kerja di sana. Masa sih nggak penting? Justru itu intinya, F. Distribusi itu fundamental. Bukan cuma tambahan pemanis gitu. Tapi bagian inti dari bisnis. Banyak lo yang nggak sadar seberapa dalam mereka dipengaruhi sama jualan dan iklan. Oh ya? Iya. Mungkin Anda ngerasa, saya kebal iklan. Tapi iklan tuh nanemin kesan halus yang nanti pas mau beli sesuatu, kepikiran. Penjualan juga, walaupun seringnya nggak kelihatan di permukaan, itu mesin penggerak di banyak bidang loh. Hukum, akademisi. Bener juga ya. Meyakinkan orang lain itu kan intinya jualan ide juga. Persis. Kita semua mungkin pernah, tanpa sadar, nyanyiin jingle iklan kan? Nah itu buktinya iklan bekerja, gitu. Terus, Thiel ini negasin kenyataan pahit. Produk terbaik nggak selalu menang. Ini bukan cuma soal apes atau kebetulan semata. Bukan sekedar nasib ya. Bukan. Ini soal pemahaman kalau distribusi itu sama pentingnya, sama krusialnya kayak produk. Kalau Anda bikin sesuatu yang baru tapi nggak punya cara efektif buat jualnya, kata Thiel sih, itu bisnis yang jelek. Udah, titik. Tegas banget ya dia. Dan efektivitas distribusi ini ada ukurannya. Ada 2 metrik kunci. Customer Lifetime Value atau CLV. Oke, nilai seumur hidup pelanggan. Betul. Itu harus lebih besar dari Customer Acquisition Cost. CAC, biaya buat dapetin pelanggan itu. CLV lebih besar dari CAC. Iya. Secara formal artinya, keuntungan bersih total dari satu pelanggan selama dia jadi pelanggan harus lebih gede dari rata-rata biaya yang kita keluarin buat dapetin dia. Simpelnya, duit yang didapat dari pelanggan harus ngutupin biaya rekrutnya plus ada untungnya. Nah, itu dia. Logikanya kan makin mahal produk Anda, makin masuk akal dong buat keluarin biaya lebih banyak buat proses penjualan yang intensif, yang personal. Oke. Terus gimana Thiel memetakan metode distribusinya? Nah, berdasarkan harga dan kompleksitas tadi, dia petakan beberapa cara. Pertama, ada penjualan kompleks atau complex sales. Ini buat deal yang nilainya gede banget, jutaan dolar gitu. Wow, jutaan dolar. Iya, jadi butuh pendekatan yang personal banget. Bangun hubungan jangka panjang. Mungkin setahun cuma closing beberapa deal aja, udah cukup. Contoh paling gampang ya, SpaceX itu. Gimana mereka yakinin NASA buat kontrak miliaran dolar. Fokusnya ke orang-orang kunci, pengambil keputusan. Oke, itu buat yang super mahal. Kalau produknya di tengah-tengah? Nah, kalau harga produknya menengah, kita masuk ke penjualan personal atau personal sales. Ini biasanya pakai tim sales yang bangun hubungan. Seringnya mulai dari pengguna kecil dulu di satu perusahaan, terus dari situ meluas. Oke, nyebar dari bawah gitu ya? Betul, contohnya itu Palantir atau Box. Mereka mulai dari situ. Kadang malah kayak kasus Zocdoc, platform booking dokter itu. Produknya sendiri jadi bagian dari distribusi. Makin banyak dokter gabung lewat penjualan personal, makin bernilai kan platformnya buat pasien? Menarik. Jadi produk dan penjualannya saling menguatkan. Ya. Terus kalau penjualan personal dirasa kemahalan nih, karena harga produknya lebih rendah lagi, nah baru kita masuk ranah pemasaran dan periklanan.
Marketing dan ads, ini yang paling umum dibayangin orang mungkin ya? Bisa jadi. Ini bisa berhasil, tapi startup kudu hati-hati. Realistis aja. Susah kan kalau mau nyaingin budget iklan perusahaan raksasa? Bener juga, bakar duitnya ngeri. Til kasih contoh tuh. PayPal dulu gagal pakai juru bicara Star Trek yang kayaknya kurang nyambung. Beda sama Priceline yang sukses pakai William Shatner, yang kebetulan pas banget personanya. Pemilihan bintang iklannya juga ngaruh banget berarti ya? Ngaruh banget. Terakhir, ada yang namanya pemasaran viral. Ini yang sering diidam-idamkan startup. Viral marketing? Iya, di mana produknya itu sendiri yang secara inheran mendorong pengguna buat ngajak temennya. Facebook jelas banget contohnya. PayPal juga di awal-awal gitu. Oh iya, PayPal dulu kan bayar orang buat daftar. Nah, itu dia strateginya. Mereka bayar $20 buat yang daftar dan buat yang ngajak. Hasilnya, pertumbuhan eksponensial, gila-gilaan. Sampai 7% per hari katanya. 7% per hari. Wow. Tapi kan banyak yang mikir, apalagi zaman medsos gini, kalau produknya viral, distribusinya jadi gratis kan? Til setuju nggak sama ini? Nggak sepenuhnya gitu juga. Pemasaran viral yang beneran sukses itu biasanya dirancang. Nggak ujuk-ujuk kejadian. Strategi PayPal yang bayar orang itu kan jelas nggak gratis. Iya juga ya, keluar duit juga itu. Betul. Tapi CAC-nya saat itu masih masuk akal dibanding CLV-nya. Nah, ini nyambung ke poin krusial Til berikutnya, yang tadi Anda bilang menarik banget itu. Iya. Power law dalam distribusi ini penting banget kayaknya. Til bilang, kemungkinan besar cuma ada satu saluran distribusi yang bakal jauh lebih efektif dibanding semua saluran lain digabung jadi satu buat bisnis Anda. Satu aja yang dominan ya? Iya. Jadi nyoba dikit-dikit di banyak tempat, pendekatan gado-gado gitu, biasanya malah nggak efektif. Kuncinya, temukan satu channel terkuat itu, terus kuasai habis-habisan. Til bahkan berani bilang, startup lebih sering gagal karena distribusinya jelek, bukan karena produknya jelek. Itu pernyataan yang cukup menohok ya. Seringkali kita fokus ke produk, padahal distribusinya mungkin yang bolong. Persis, sering kelewat gitu aja. Dan perlu diingat juga, Anda itu nggak cuma jual produk loh. Anda juga perlu jual perusahaan Anda ke calon karyawan yang bagus, ke investor potensial. Anda juga perlu ngelola gimana media ngelihat Anda. Jadi jangan pernah remehkan pentingnya penjualan dalam arti luas. Jadi skill menjual ini meresap kemana-mana ya dalam bisnis? Banget. Seperti kata Til, kalau Anda ngerasa nggak ada wiraniaga atau sales di tim Anda, ya mungkin Andalah orangnya. Haha, kenal banget itu. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Intinya, bikin produk hebat itu baru setengah jalan ya. Baru separuh pertempuran, betul. Separuh lainnya adalah secara sadar, secara sengaja, ngerancang dan nemuin cara paling efektif buat mendistribusikannya ke pasar. Penjualan, yang sering dianggap remeh itu, ternyata jadi kunci vital buat sukses. Apalagi buat inovasi baru. Krusial banget berarti ya. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Kalau kita terima teori power law tadi, bahwa Anda harus fokus ke satu aja saluran distribusi yang dominan, gimana caranya Anda bisa secara sistematis, nguji, nyari, dan akhirnya nemuin satu saluran paling efektif itu buat ide, proyek, atau bisnis Anda yang sekarang? Gimana cara nemuin the one channel itu ya? Ya, bahkan kalaupun channel itu nanti rasanya nggak biasa atau beda banget dari yang lain lakuin, gimana cara menemukannya?